Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, boleh? Boleh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, coba dilihat dulu kerapiannya. Dimasukkan bajunya kalau ada yang keluar. Jilbabnya, rambut anakannya dimasukin kalau ada yang keluar-keluar. Lihat juga kanan kiri sekitarnya ada sampah nggak? Kalau ada diambil. Dibuang ke tong sampah atau ke tempat sampah. Nggak ada? Bersih semua? Oke. Udah rapi, udah bersih. Kebersihan sebagian daripada iman. Berarti anak ibu imannya sudah kuat. Kepada Raffi, ibu minta tolong untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran ya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Raffi. Oke, Ibu mau ngabsen, tapi sebelumnya coba baca dulu nih papan di depan. PPT di depan. Katakan perasaanmu saat dipanggil namamu. Jadi kalau Ibu panggil namanya, ungkapkan perasaannya hari ini. Misalnya Raffi, senang. Raffi, sedih. Nadia, sedih, senang. Oke, happy. Boleh, terserah ya. Aira, Aisyah, Nurrahma. Oke, Setia Nadia. Anisha Siti. Dani Renaldi. Happy. Danis Ataris. Happy tapi happy Bu. Happy-nya oke, happy ya. Deandra An-Nazwa. Senang. Galang Insanul Ilmi. Happy. Jihan Aliana. Happy. Kevin Maulana. Happy. Kayla El Jasmine. Happy ya. Fahmi. Happy. Dewi Aisyah. Happy. Banyak ya yang happy hari ini ya. Naila Nur Syifa. Happy. Nizar. Happy. Raina Tri Inzani. Happy. Afdan Fajar. Happy Afdan ya. Rifa Nur Aini. Happy. Rizka Nur Oktaviani. Happy. Habibah Syifa. Happy. Raffi Fadli. Happy. Berarti kebanyakan yang happy ya. Berarti senang belajar sama Ibu hari ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran, Ibu mau kita ice breaking lebih dulu. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2 kali, tepuk 5, 2 kali, 1 kali. Boleh? Tepuk 1 kanan, tepuk 2 kiri, tepuk 3 kanan, kiri, depan, tepuk 4
Tepuk 5. Oke, boleh? Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita masukin. Sebelumnya dulu nih, kita mau mengingat, mereview ulang tentang pembelajaran sebelumnya nih. Coba diingat kembali pelajaran sebelumnya tentang apa. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Ya, Raffi, tentang apa? Bulat. Tentang bilangan? Bulat. Bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat dan apa saja yang sudah dipelajari nih dari bilangan bulat sebelumnya? Apa itu bilangan bulat? Oke, Rifa. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mengandung pecahan atau desimal. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mengandung pecahan atau desimal. Benar sekali. Dan apa aja yang sudah dipelajari kira-kira? Ada yang tahu yang dipelajari udahan di bilangan bulat apa saja? Ya, Habibah. Menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagikan bilangan bulat, Bu. Oke, jadi di bilangan bulat kalian sudah belajar tentang menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagikan. Berarti kalau sudah belajar hal itu, bagaimana jika kita tidak tahu salah satu bilangan, tapi kita tahu hasil akhirnya? Ibu contohkan nih, misalnya nih ada suatu bilangan ditambah 5. Suatu bilangan, tapi bilangannya nggak tahu nih, ditambah 5. Hasilnya 12. Kira-kira bagaimana cara kita mengetahui bilangan itu? Boleh, Deandra? Dengan cara dikurangkan. Iya, benar sekali. Lalu kalau dikurangkan, berapa kira-kira hasil, berapa kira-kira si bilangan yang kita nggak tahu itu? Berarti berapa? Berapa? 7. Ya, 7. Ya, sepakat semua 7 ini? Benar sekali. Jawabannya berarti tuh 7. Nah, kan itu tadi masih perhitungan yang mudah ya. Nah, tapi bagaimana nih jika kita tidak tahu angka itu dan hanya bisa menyatakan dengan simbol atau huruf? Nah, gimana? Disinilah kita mulai, yaitu masuk ke dunia aljabar yang menggunakan huruf atau mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi dengan aljabar kita mengetahui huruf atau mewakili bilangan yang belum diketahui. Kalau nanti lebih susah nih misalnya perhitungannya atau masalahnya, dengan aljabar kita bisa menyelesaikan masalah itu secara sistematis. Oke, kita masuk ke bentuk aljabar. Pelajarannya tentang bentuk aljabar yaitu unsur-unsur bentuk aljabar. Makanya tadi ada ibu kaitkan materi sebelumnya terkait dengan aljabar. Tentunya hari ini kita belajar tentang aljabar. Karena sebelumnya sudah ibu beritahu kan? Oke, alur kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu ada pendahuluan yang sudah ibu lakukan tadi dari awal. Lalu ada orientasi masalah, pembagian kelompok, diskusi, presentasi, evaluasi dan refleksi, lalu ada penutup. Tujuan pembelajaran nih dari pembelajaran kita hari ini. Melalui pembelajaran menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, dengan pendekatan TRL dan CRT, diharapkan peserta didik dapat menyatakan suatu situasi kontekstual ke dalam bentuk aljabar dengan benar dan yang kedua apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi varia dan pada bentuk aljabar dengan benar dan tepat. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke, ada motivasi nih. Jadi kalian tahu apa gunanya kalian mempelajari si aljabar. Nih, perhatikan ilustrasi yang ada di depan. Pak Wari mempunyai kebun sawo berbentuk persegi dan Pak Torik mempunyai kebun pepaya berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun pepaya Pak Torik 10 meter lebih panjang dari sisi kebun sawo Pak Wari. Sedangkan lebar kebun Pak Torik 5 meter kurang dari lebar kebun sawo Pak Wari. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Wari dan Pak Torik adalah sama nih, maka tentukan luas kebun sawo Pak Wari. Dengan aljabar kita bisa menyelesaikan hal ini. Bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah,
Makanya aljabar membantu kita memecahkan berbagai masalah dengan cara yang sistematis. Misalnya nih, dengan memahami aljabar, para petani yang tadi di sini ada masalah nih, yang ingin mengetahui permasalahannya dapat menghitung atau merencanakan hasil panen berdasarkan berbagai faktor. Oke, jadi tujuan kita mempelajari aljabar itu pastinya ada keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh nih, menghitung dan merencanakan hasil panen bagi para petani. Nah, ini nih, coba lihat Bapak ini harus dicermati nih, yang Bapaknya ciri khasnya ada jenggotnya. Siapa Bapak ini? Apa nih? Bapak Al-Khawarizmi. Tahu nggak dia siapa? Iya, ada nih di sini nih Ibu buat. Jadi Bapak ini adalah Bapak Al-Jabar. Dia penemu pertama kali aljabar untuk menyelesaikan persamaan linier dan kuadratik yang dihubungkan dengan perspektif geometris. Nah, namanya siapa? Nama lengkapnya itu Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Biasa disingkat Bapak Al-Khawarizmi atau Bapak Al-Jabar. Nah, Ibu kasih nih di sini supaya kalian termotivasi. Siapa tahu ada yang mau jadi ilmuwan seperti Bapak Al-Khawarizmi. Karena Bapak Al-Khawarizmi bukan hanya ilmuwan nih di bidang matematika, tapi dia juga ahli dalam bidang ilmu astronomi dan geografi. Jadi bisa jadi motivasi kalian untuk belajar lebih giat lah. Enggak lagi. Oke, kita mulai ya ke pembelajaran ya. Oke, perhatikan nih video yang ada di sini. Di dalam sini terdapat masalah. Coba kalian ilustrasikan apa yang ada di dalam sini masalahnya. Sekarang kalian amati dan kalian perhatikan percakapan antara Pak Erik dengan Pak Thohir. Bentuk aljabar apa yang dapat kalian bentuk dari percakapan mereka ini? Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dengan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dalam percakapan tersebut, Pak Erik dan Pak Thohir menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir mengatakan jumlah buku dalam satuan kardus, yaitu dia membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Nah, buku yang dibeli Pak Erik adalah 5 buah buku. Nah, bentuk aljabar apa dari buku yang dibeli Pak Thohir dan Pak Erik? Coba kalian diskusikan. Oke. Nah, coba ya. Coba dicermatin videonya tadi menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu berikan kepada kalian, bisa dari video ataupun bahan ajar kayak itu buku paket dan LKS juga bisa untuk mengetahui permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Apa saja masalah yang ada di situ, apa saja ilustrasi yang ada di dalam masalah di video itu. Ibu kasih waktunya 2 menit ya, 2 ke 5 menit ya. Boleh lihat video pembelajaran yang Ibu kirim di grup. Boleh lihat LKS-nya, boleh lihat juga buku paketnya. Boleh juga saling diskusi nih untuk memecahkan masalahnya ke temannya, ke teman sebelahnya, boleh.
Oke, sudah. Sudah bisa? Kira-kira udah dapat jawabannya? Sudah bisa menyelesaikan masalah itu? Oke, kalau sudah. Sudah? Sudah semua? Oke. Nah, kalau sudah ada nih pertanyaan buat kalian. Informasi apa yang telah diperoleh dari video tersebut? Oh, boleh, Raffi. Informasi yang telah diperoleh adalah Pak Erik 5 buku, Pak Tohir 3 buku, dan 2 kardus buku. Dari video tadi dapat diperoleh informasi Pak Erik 3 buku, Pak Tohir apa? Pak Tohir 3 buku dan 2 kardus buku. Oke, berarti ada Pak Erik 3 buku, Pak Tohir 3 buku dan 2 kardus buku. Nah, lalu secara matematis dari informasi yang diperoleh dapat dituliskan seperti apa bentuknya? Kira-kira. Oh, boleh Diandra. Pak Erik 5. Pak Erik 5. Pak Erik 5. 5 buku. Oh iya. Pak Tohir 3 ditambah 2. Pak Erik 5 buku, Pak Tohir 3 buku dan 2 kardus buku. Kamu bilang berarti 2X gitu. Oke, kita lihat. Ya. Benar? Benar. Pak Erik 5 buku, Pak Tohir 3 buku dan 2 kardus buku. Lalu X itu apa? X itu apa? Kardus. Ya boleh Habibah, X itu apa? Adalah banyak buku dalam satu kardus. Banyak buku dalam satu kardus. Iya benar, beri tepuk tangan ke Habibah. X adalah banyak buku dalam satu kardus. Nih, X menyatakan banyaknya buku dalam satu kardus. Lalu, next. Ada lagi nih pertanyaannya. Lalu, jika di dalam kardus terdapat 10 buku, maka lihat nih. Apabila dalam satu kardus, X itu adalah tadi kardus kan, adalah 10 buku. Maka kalau nih, bentuknya nih seperti ini nih, bentuk aljabarnya nih seperti ini. Berarti 3 ditambah 2 dikali X. Berapa X-nya tadi? 10. Berarti 2 dikali 10 berapa? Ditambah 3 berapa? Oke. Tahu nggak berarti kira-kira? Tahu ya? Ada pertanyaan. Kalau X-nya 20, maka berapalah buku dalam bentuk jumlah buku yang dibeli Pak Tohir? Ada 2 orang. Nanti sebentar ya, di sini dulu. 40? Oke, kamu jawabannya kira-kira sama, berapa? 43. Benar ya, beri tepuk tangan. Lalu kalau 30? Berapa? Kalau 30 X-nya? Oke. Danis, berapa? 63. 63. Kamu sama nggak hasilnya? Berapa? Kamu? Sama berapa? 63. Iya benar ya. Berarti berapa hasilnya? 63. Nah, apa kesimpulan yang bisa diambil dari video tersebut? Ada yang tahu tidak? Ada yang mau menanggapi? Oh, boleh. Kesimpulan dari video tersebut adalah banyak buku yang dibeli Pak Tohir tergantung nilai X-nya. Banyak buku yang diberi Pak Tohir tergantung nilai X-nya. Tepuk tangan untuk Nizar. Iya. Benar ya, jadi banyaknya buku yang dibeli Pak Tohir tergantung dari nilai X-nya. Karena tadi nggak tahu kita si X-nya itu berapa. Oke, selanjutnya kita lihat dulu video ini. Sebentar ya. Nah, tahukah kamu apa istilah matematikanya? Sebentar. Oh, oke. Nih, tadi nih si buku bentuk aljabar dari buku Pak Tohir ada 2X tambah 3. Dari yang merah dan yang kuning, yang merah dulu deh. Ada yang tahu nggak kira-kira yang merah ini apa aja dia? Boleh dari sana dulu ya, sebentar ya Raffi ya. Apa? Mau yang mana? Yang 2, apa 2 itu?
Koefisien. Oke, Raffi mau yang mana? Yang X. Yang X. Oke, apa X itu? Variabel. Variabel. Si 2 tadi adalah koefisien, si X tadi adalah variabel. Lalu yang kuning, ada yang mau tidak? Gantian dulu ya, sebentar. Ini tadi sudah ini apa? Konstanta. Oke, benar semua jawabannya, tepuk tangan. Yang meriah dong. Oke. Berarti sudah paham ya? Nomor 3. Lihat lagi videonya. Dapat kita sebut dengan koefisien, X dapat kita sebut sebagai variabel, dan 3 dapat kita sebut sebagai konstanta. Apakah variabel harus selalu X? Oke, apakah variabel harus selalu X? Iya, tadi angkat tangan ya, udah dijawab rame-rame. Apa, kenapa mau angkat tangan? Apa jawabannya? Tidak. Kenapa tidak? Berarti bisa apa dia kalau dia tidak X? Bisa diubah huruf Huruf apa? I, C, P, terus? dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Oke, beri tepuk tangan. Iya, benar ya. Jadi, variabel itu tidak selalu X. Bisa yang lain. Bentuk variabel tidak selalu huruf X. Bisa saja huruf P, huruf Q, atau huruf-huruf yang lainnya. Apakah kalian tahu nama bentuk aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan? Oke. Apakah kalian tahu nama bentuk aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan? Sebentar, saya pilih ini. Si Kevin. Suku. Jawabannya sama tidak? Sama nggak? Tadi siapa? Ini ya? Apa jawabannya? Suku. Benar ya semua? Sama. Jawabannya adalah suku. Lalu lihat dulu video ke depan, karena suku ada banyak. Seperti pada contoh berikut ini. Dua X dan 3Y disebut dengan suku satu atau yang lebih dikenal dengan istilah matematika monomial. Oke, kalau dia sukunya satu disebut dia monomial. 2 ini adalah suku, X adalah suku, dan 3Y adalah suku. Lalu kalau suku 2 apa? Kira-kira ada yang tahu? Suku 2. Boleh ini. Binomial. Kalau ini jawabannya? Binomial sama yang di sana? Sama? Dalang? Ya, apa? Sama. Oke, benar ya. Binomi. Kalau 3. Kevin, apa? Trinomial. Oke. Tadi iya, ngomong ya? Sama? Sama ya? Oke, sama. Benar ya. Kalau dia 4, lebih dari 3. Apa? Polinomial. Oke. 2X tambah 3 disebut dengan suku 2 atau yang lebih dikenal dengan binomial. 2X tambah 3Y tambah 4 disebut dengan suku 3 atau yang lebih dikenal dengan istilah trinomial. Trinomial. Kenapa dia trinomial? Karena sukunya ada 3. Mana aja yang suku? Terus? Oke. Nah, jika sukunya lebih dari 3 atau lebih banyak, maka dapat kita sebut dengan polinomial. Oke. Jadi Ibu anggap sudah bisa ya? Berarti menanggapin ilustrasi yang ada di video tadi, masalah yang ada di video tadi, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik daripada Ibu. Berarti sudah paham? Nah, sekarang kita ada pembagian LKPD berdasarkan kelompok yang sudah kita bentuk minggu lalu. Nah, ini kelompok berapa?
Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kalau ini 5. Oke. Nah, semuanya sudah memiliki LKPD masing-masing. Ibu harapkan kalian bisa berdiskusi bersama dengan teman sekelompoknya dengan tertib. Ya, sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Ibu pinjam dulu boleh? Jangan kelompok 1 misalnya nih, malah ngebantu kelompok 2. Kelompok 2 ada yang nggak ngebantu kelompoknya sendiri. Nah, jangan ya, karena ada penilaian tersendiri berdasarkan kelompok tadi, sikap tadi. Berarti ada sikapnya mau bertanggung jawab, mau bersama-sama menyelesaikan, berarti apa? Bergotong royong ya bahasanya. Oke, kerjakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan kepada ibu. LKPD-nya ibu bedakan, cuman di langkah-langkah pengerjaannya saja. Berdasarkan kelompok yang sudah ada. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 berbeda-beda. 2. Iya. Ya, sama-sama ngerjainnya boleh. Ini apa? 1. Oke. Kalau ini berarti ada 1, 2, 3, 4. 2. Oke. Bareng ya kerjanya ya, sama-sama ya. Ketua kelompoknya, lihat anggotanya ya. Yang ingin bertanya boleh, silahkan. Ada yang tidak mengerti si LKPD-nya gimana maksudnya ibu, boleh. Kenapa Danis? Hardang. Ini salah ya, ini ke atasin. Oke, good. Coba ibu lihat. Ini sama tidak ngertinya sama. Ini naik ke atas ya, si 5x tambah 2-nya ini bukan di nomor 2, itu untuk nomor 1. Ini juga. Nah ini 5x tambah 2 ini bukan di nomor 2 tapi di nomor 1 ya, di ke atas ini. Oke, sama-sama kerjain bareng. Kenapa? Mana? Iya. Iya benar. Lanjut ya. Oke, kalau ada yang mau ditanya boleh angkat tangannya nanti ya. Ibu kasih waktunya 10 menit ya. 8-10 menit. Lebih cepat lebih baik biar kita bisa sampai pada kerefleksi. Bisa istirahat. Iya benar, bisa istirahat. Bismillah. Kenapa? Ya. Hah?
mempresentasikan. Oh, untuk mempresentasikan nanti ibu jelasin. Kenapa takut yang maju ke depan? Enggak, oke. Misalnya kalau kalian dapat bagian ini, nanti baca ini. Baru langsung tinggal ini. Si jawabannya. Kayak gitu aja sih. Karena biar waktunya tidak termakan banyak. Karena nanti akan ada tanya jawab juga sama kelompok lain. Kerjakan ya. Ini dibacanya P dikurangi 4Q atau P negatif 4Q? P kurang 4Q. Q atau Q boleh. Itu aja yang bertanya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangannya, ibu panggil ya, boleh ya. Boleh dilihat dari mana aja sumbernya. Dari yang sudah ibu berikan di grup boleh, dari buku paket, LKS boleh. Yang penting harus kerjasama. Aku tahu. Ini tulisannya 4 atau Ki? 4. Nanti diganti Q-nya. Oke. Nanti ibu pas meriksanya nggak nampak ibu salah. Ibu kira itu 4, rupanya Ki. Rupanya itu Ki, rupanya 4. Kira-kira udah sampai mana? Ibu boleh lihat sampai mana? Oh, dikit lagi ya? Ya, Bu. Yang ini udah sampai mana? Oh. Ya, semangat ya. Lanjut lagi. Yang ini udah sampai mana? Oke, lanjut lagi ya. Ini udah sampai mana? Oke. Di cross check, dilihat dulu. Dilihat lagi ya. Kira-kira mana yang salah tulis atau ada yang kelewat. Yang ada titik-titiknya semua diharapkan diisi. Walaupun titik-titiknya kayak nampaknya kecil, itu diisi. Walaupun jawabannya cuma sedikit kecil, tidak nampak, titik-titiknya harus tetap diisi. Oke? Nah, setelah ini nanti akan ada presentasi dari masing-masing kelompok ya. Nanti kelompoknya maju, ditanggapin ya kelompok yang lain. Jadi kelompok lain menanggapin, oke? Duh, lewatnya susah.
Kenapa mau nanya? Oke. Bentar ya. Mana? Mana mau nanya apa? Hah? Udah nggak mau nanya? Tadi mau nanya. Dicek coba. Aja. Nggak pakai key besar lagi. Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Ini benar buat 7. 7. Oke. Kenapa ini satu? Ini satu. Karena ini adalah apa ini? Office. Ini apa? Mas Chandra. Nah, makanya berapa? 1. Satu atau apa? Ayo, lebih teliti. Ini satu atau min satu? Min 1. Ya? Kenapa? Pokoknya setiap kelompok nanti ini nanya. Iya, gitu nanti kalau mau presentasi. Atau nanti ibu aja ngomong apa-apa. Aja mau ditanya gimana? Oke, udah? Udah selesai? Oke, kalau udah selesai kerjaannya jangan ada yang dikerjain lagi. Sepakat ya? Jangan ada yang kerjain lagi. Stop pengerjaannya. Benar udah selesai? Benar? Oke, coba dicek dulu deh, double check. Dicek lebih lagi, dicek lagi. Siapa tahu ada yang nggak benar, udah kata Dani. Siapa tahu ada yang kelewat. Ini udah, Raffi udah, Raffi. Udah. Dani, kelompok Dani sudah. Udah dari saya lagi. Nah, Betul lah, nanti ada yang kelewat. betul. Nah, ini kan kelewat nih. 2. Berapa di sini? Iya, 2. Bagus. Deh. Oke, kita kumpul boleh? Tidak dikumpul, nanti kan mau presentasi. Oke, kalau begitu kita mau memulai presentasinya. Aduh, ibunya kali ya keluar nih. Pinjem deh KPD-nya boleh? Oke. Oke, kita ke presentasi. Nah, sebelum presentasi, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Oke, semuanya coba berdiri. Karena kan dari tadi udah duduk ya, pegel barangkali ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuk 1. Kalau Ibu bilang selamat siang, 2. Kalau selamat sore, 3. Kalau selamat malam tidak ada tepukan karena malam orang tidur. Oke, selamat pagi, selamat pagi, selamat malam. Kenapa ada yang tepuk? Tidak konsentrasi. Konsentrasi dimulai gitu. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Oke, selamat malam. Ada yang tepuk? Nggak ada. Oke, duduk. Siapa yang mau maju mempresentasikan yang di Ayo Mengamati? Ayo Mengamati. Siapa? Siapa yang mau menjelaskan tentang Ayo Mengamati? Oh, oke, boleh maju. Boleh maju. Bawa ini ya, biar kedengar suaranya. Bacakan soalnya. Menggeser.
Yang ayo mengamati. Nah ini. Iya, baca. Langsung ke jawabannya nanti ya. Berapa? Cici sedang berwisata di kota Yang lain Majalengka. perhatikan, nanti ibu akan menanyakan pendapat kalian. Ia ingin mencicipi beberapa jajanan khas kota Majalengka. Kebetulan pada hari itu Cici Suaranya lagi. mendapatkan kiriman jajanan khas kota Majalengka dari salah satu temannya, yaitu 2 kotak pie rasa coklat dan 6 buah pie rasa mangga. Ini mangga, ini rasa mangga dan 6 buah pie rasa coklat mangga. Oke, next. Dengan asumsi bahwa pie pada setiap kotak memiliki jumlah yang sama. Bagaimana itu soalnya? Bagaimana menentukan banyak pie dalam bentuk aljabar? Nah, gimana? Nih, dimisalkan Misalnya, Banyak. banyak rupiah dalam kotak X pie sama dengan X gitu. sama dengan X pie sehingga banyak Enggak, ini pie-nya enggak. Pie pie seluruhnya sama dengan 2X tambah 6. Jadi dari, baca juga nih hasilnya. Dari langkah-langkah yang telah dikerjakan, Dari langkah-langkah yang telah dikerjakan, yaitu yaitu jawabannya 2X adalah 2X tambah tambah 6. Jawabannya 2X tambah 6. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Sama tidak jawabannya kira-kira? Sama. Oke, kalau sama, kita kasih dulu tepuk wow untuk kelompok 5. Tepuk, wow ikutin ibu ya. Tepuk, wow, kasih W. Oh, udah tahu. Wow, keren. Wow, keren. Loh, kelompoknya sendiri tidak menyemangati dirinya. Gimana ya? Ayo. Ulangin. 1, 2, 3. Kasih. Wow. Wow, keren. Oke, boleh duduk kembali. Minta kepada ibu LKPD-nya, serahin ke ibu LKPD-nya. Oke. Next. Yang di ayo bereksplorasi, adakah yang mau maju? Siapa kelompok? Oke, kelompok 3, silakan. Nanti tolong bawa ini biar dengar suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pak Asep ingin menjual mangga hasil panen di kebunnya. Agar mudah terjual, mangga tersebut dikemas per keranjang dan per kotak. Banyak mangga pada setiap keranjang adalah sama. Jika banyak mangga yang dimiliki oleh Pak Made adalah 1 keranjang mangga, 3 kotak mangga, serta 4 buah mangga yang masih belum dikemas. Maka bagaimana cara menentukan jumlah mangga yang dimiliki oleh Pak Made dalam bentuk aljabar? Gimana tuh kira-kira? Sebelum disajikan ke dalam bentuk aljabar terlebih dahulu, ditentukan pemisalan dengan menggunakan variabel. Biasanya variabel dilambangkan dengan huruf kecil. Misal P banyaknya mangga dalam 1 keranjang, Q banyaknya mangga dalam 1 kotak yang diganti oleh mangga. Jadi banyaknya mangga yang dimiliki oleh Pade dalam bentuk aljabar adalah 1P tambah 3Q tambah 4. 1P tambah 3Q tambah 4. Kira-kira jawabannya sama tidak atau ada yang ingin menanggapi jawabannya beda Bu sama saya? P tambah 3Q tambah 4. Tidak ada? Sama jawabannya? Oke, sama. Kalau misalnya nih, tadi kan dibilang temannya 1P tambah 3Q tambah 4. Kalau misalnya ibu buat P tambah 3Q tambah 4, sama tidak? Jawabannya? Sama. Kenapa? Karena 1P itu adalah P. Lihat, 1P adalah P. Oke, beri tepuk wow dulu dong untuk kelompok 3. Kasih. Kasih.
ya. Lanjut. Ayo mencoba, siapa yang mau, kelompok mana yang mau maju? Oh, oke, boleh. Nih, bawa ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danda Anajwa. Perkenalkan, nama saya Rifaror Airni. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fauzan. Kenalkan, nama saya Raffi Sadli. Bentuk aljabar 5x Langsung aja gini. ditambah 2. Bentuk 5x tambah 2, sukunya 5x dan 2 gitu. Langsung gitu. Bentuk aljabarnya 5x ditambah 2, sukunya 5x dan 2. Banyak sukunya ada 2. Variabelnya x, koefisiennya koefisien x adalah 5, konstantanya 2. Oke, lanjut next. Bentuk aljabarnya 4 dikurangi 4Q, suku 4 dan negatif 4Q, banyak suku 2, variabel 4 dan Q, koefisien P adalah 1, koefisien Q adalah negatif 4, konstanta adalah 0. Bentuk aljabar 2x min 7y min 1, 2x negatif 7y dan negatif 1. Banyak suku 3, variabel x dan y, koefisien x adalah 2, koefisien y adalah min 7, konstanta adalah min 1. Untuk aljabarnya 10 tambah 5M dikurangi Y. Suku 10, 5M, dan negatif Y. Banyak suku 3, variabel M dan Y, koefisien M adalah 5, koefisien Y adalah negatif 1, dan konstantanya adalah 10. Oke, sudah selesai ya? Oke, ada mau menutup enggak? Atau udah ke ibuin ya? Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu apa? Wow. Oke, tepuk. Wow. Kasih. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Oh, sebentar. Adakah yang mau menanggapin kira-kira? Lupa, Ibu. Ada tidak yang mau menanggapin? Kira-kira? Tidak ada yang mau menanggapin? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau menanggapin, silakan duduk. Oke, terima kasih. Lanjut, yang terakhir. Ayo berpikir kritis. 2 kelompok lagi nih yang belum maju. Kira-kira siapa yang mau? Kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok 2, boleh, silakan. Nanti ya, sabar ya. Boleh, ini dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas LKPD. Iya. Bimo membawa keluarganya untuk berlibur ke situ Cipanten. Setiap orang harus membeli tiket untuk masuk ke dalam taman. Ke Tiket dalam situ Cipanten gitu ya. ke dalam situ Cipanten. Tiket dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tiket anak-anak dan tiket untuk orang dewasa. Total harga tiket yang dibayar oleh Bimo dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar 5A tambah 3B. Jika variabel A menyatakan harga satuan tiket anak-anak dan variabel B menyatakan harga satuan tiket untuk orang dewasa.
Langsung baca ya, apa yang ditanya langsung dijawab ya. A. Berapa banyak anak-anak yang ikut berlibur? 5 tiket untuk anak-anak. B. Berapa banyak orang dewasa yang ikut berlibur? 3 tiket orang dewasa. C. Jika harga satuan tiket anak-anak adalah 10.000 dan harga satuan tiket untuk orang dewasa adalah 15.000, berapa total harga tiket yang perlu dibayar oleh Bimo dan keluarganya untuk berlibur ke situ Cipanten? 5 kali 10.000 sama dengan 50.000, 3 kali 15.000 sama dengan 45.000, maka 50.000 ditambah 45.000 sama dengan 95.000, jadi total harga yang perlu dibayar Bimo dan keluarganya adalah 95.000. Oke, udah siap ya? Gimana? Kira-kira jawabannya sama atau ada yang beda? 95.000 hasilnya. Lalu yang di A ada berapa orang? 5. Oke, yang B ada berapa? 3 orang. Sama jawabannya. Ada yang ingin menanggapi tidak? Tidak. Kalau tidak, kita kasih tepuk. Wow. Tepuk. Wow. Kasih. Wow, keren. Oke, silakan. Ini boleh sama ibu? Oke, silakan duduk. Ya, udah siap presentasinya dari kita semua. Nah, sini. Siapa yang belum kasih ke ibu? Masih 4 orang. Oh iya. Oke, sekarang lihat di depan ini ada barcode. Sudah nampak barcode-nya itu. Nah, ini ada barcode. Barcode-nya ini berisi tes kemampuan kalian setelah mempelajari pelajaran apa kita tadi? Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Udah menguasai belum? Udah paham belum? Dikerjakannya secara apa? Mandiri, tidak boleh kerjasama. Ini harus mandiri, pribadi-pribadi. Nah, handphonenya boleh dicek di grup, ada ya, udahan ya linknya. Sebentar ya. Yang post tes. Udah? Kalau tidak bisa masuk melalui link atau barcode-nya, coba bukanya Quizzes join. Quizzesnya tuh kayak gitu tulisannya. Terus Quizzes join. Udah? Kalau udah masuk. Ibu udah tungguin. Masukin kodenya. Nggak ada sinyal ya? Coba ini. Scan. Coba scan. Pakai Google. Terus kan Google ada fotonya tuh. Nah, ini di foto. Foto ini. Yang di depan. Iya, boleh maju, nggak apa-apa. Sok. Bisa? Jaringan kah? Oke, sudah masuk tuh 1 orang. Nah, lanjut. Teman-teman yang lain. Ya, oke, lanjut. Oke, ada 6 peserta. Mana lagi? Ibu tunggu ya. Biar mulai. Karena waktu pengerjaannya ada waktunya. Jadi biar kita mulai.
Terus habis ini pencet ini, telusuri. Iya. Ibu kan, Bu? Bu. Kok nggak bisa? Ini kan. Iya ini, dipencet. Ntar ya, Ibu apain. Kalau tidak, coba ke Google ya. Ke Google, buka Quizzes Join. Sabar ya, kemarin kan bisa kita dulu pakai ini kan. Mungkin. Nah, masukin kode yang ada di atas itu nanti ya. Nah, bisa nih. Oke, bisa kan? Nah, masukin kodenya tuh di atas. 647143. Ayo, masih 13 pesertanya. 7 lagi ya? Ini gimana? Oke, sebentar. Nah, ini aja. Nanti itu masukin kodenya ya, Kevin. 3 orang lagi, ayo. Siapa yang belum angkat tangannya biar Ibu tahu, biar Ibu bantu kalau ada kendala. Ada kendala? Sini, coba. Ada paket kan? Google-nya mana? Oh, Google-nya mana? Yang Ibu mau yang ini ya. Nah, cuy. Z-nya mana ya? Dua orang lagi, satu lagi siapa yang belum? Kenapa? Kayaknya nggak ada jaringan ya. Oke, sebentar ya. Nah, coba ini. Dah. Masukin kodenya. Tuh, masukin kodenya. 647143. Sini aja. 647143. Biar kita mulai ya. Fokus pada masing-masing ya. Fokus pada kenapa? Kenapa? Oh, get Ibu loh. Fokus pada masing-masing, jangan berdiskusi ya, masing-masing. So, kita tunggu ya si Nadia ya, Setia Nadia ya. Udah? Kita mulai. Jawab masing-masing.
Oke. Ya, udah siap ya Raina? Ayo yang belum. Ada Galang, Setia Nadia, Fahmi. Ya. Udah semua? Oh, belum. Ada Galang dengan Aira yang belum. Bentar ya. Kita tunggu temennya ya. Udah ya? Udah? Oke, kita akhiri ya. Udah semua kan? Kita lihat siapa nih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk yang pertama ada Raina, lalu ada Raffi dan ada Habibah. Tetapi tadi semuanya juga udah bagus ya. Jawabannya banyak yang benar, salahnya juga ada banyak sih yang nggak apa-apa, tapi banyak ada yang benernya. Terus ditingkatin lagi ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, setelah kita melakukan post test atau formatif, selanjutnya apa kesimpulan dari yang telah kita pelajari nih? Ini tadi kan udah belajar, udah mengisi kuisnya. Apa kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini? Nah, apa itu bentuk aljabar? Apa? Bentuk aljabar adalah ekspresi matematika yang terdiri dari angka, huruf, dan
Oke, dah. Jadi bentuk aljabar adalah ekspresi matematika yang terdiri dari angka, huruf, ataupun operasi matematika ya. Lalu, ada apa-apa aja unsur dalam bentuk aljabar? Coba, jangan lihat dari sini. Ada apa-apa aja unsur bentuk aljabar? Ada apa? Variabel. Suku, oke. Nah, ini ada variabel. Variabel adalah pengubah simbol atau huruf yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas yang nilainya berubah-ubah atau tidak diketahui. Jadi dari sini yang variabel mana? Kalau ibu tutup lah ini tiba-tiba. Mana variabelnya? 2C atau 5? C. Ya udah ada jawabannya. Next. Koefisien. Nah ini. Bilangan yang menyatakan faktor pengali dari variabelnya. Jadi kalau dia dikali dengan si variabelnya, itu adalah si koefisien. Pengalinya dia, pengalinya. Kan 2 dikali C. Ya kan? Nah, namun ini ya, di garis bawahi. Namun untuk, kalau misalnya di sini dia minus 2C. Nah, kalau dia minus 2C, koefisiennya tetap minus 2C. Oke? Tetap minus 2C. Kenapa? Karena minus 2C ini adalah bagian dari, karena minus 2 ini adalah bagian dari 2 minus 2C. Bagian dari ini tidak boleh dipisahkan dia. Ini satu bagian. Jadi kalau di sini ada minus, hasilnya adalah tetap minus. Next, konstanta adalah suatu nilai yang bernilai tetap. Oke. Nah, ini konstanta ya. Oke. Lalu ada suku. Suku adalah bilangan, variabel, atau campuran perkalian bilangan dan variabel yang dipisahkan. Jadi dia dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Baik itu termasuk pengurangan ya. Tapi diperhatikan tandanya. Nah, berarti suku dia ada dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Nah, 2C ini suku, 5 adalah suku. Kalau misalnya 2C tambah 2B tambah 5, berapa sukunya? 2C tambah 2B tambah 5, berapa banyak sukunya? 3. Nah, ini tadi udah sekilas tahu ya. Nah, nih, macam-macam suku dalam bentuk aljabar. Ada suku 1 yaitu monomial, suku 2 binomial, suku 3 trinomial, lalu suku banyak ada polinomial. Kenapa dia disebut suku 1 atau monomial? Karena dia punya sukunya 1. Mana aja suku satunya? Ada 2, ada? Kalau suku 2 binomial, mana-mana aja dia yang termasuk suku 2? Dan? Kalau ini? Kalau ini? Lebih dari 3 pokoknya ya. Ada lagi tambahannya di sini misalnya X, Y, Z. Berarti 2X tambah 3Y tambah 5Z tambah 4. Berarti itu adalah polinomial. Oke. Karena tadi Ibu lihat tidak ada ya. Nanti kalau yang ada yang remedial, ini soalnya nanti akan Ibu kasih tahu ya. Lalu kalau misalnya untuk yang ini bukan remedial, tapi ini yang nanti untuk pengayaan. Maaf ya, salah tulis. Ini soal pengayaan. Untuk kita PR, nanti Ibu masukin di grup ya. Nih. Lalu ini untuk yang remedial. Nanti Ibu infokan siapa aja yang remedial. Nah, selanjutnya kita ada refleksi diri. Silakan di barcode. Atau kalau tidak, ketik menti.com di Google-nya. Ketik menti.com. Nih ada nih, menti.com. Menti.com. Oke, Ibu tunggu ya. Udah kebuka menti.com-nya? Langsung ke kode kan? Sebentar. Udah? Ketik kodenya, udah masuk belum?
Sudah? Ini kan tulisannya kan? Kalau udah menti.com, masukin kodenya tuh di atas 311 itu. Sebentar. Yang ini dulu deh. Nih, sebentar biar Ibu besarin. Nih, ketik menti.com, lalu ini kodenya 31991056. Berapa persen kalian memahami materi ini? Itu kan pertanyaannya kan? Baru ini yang ngejawab baru 5 orang, 6 orang, 7 orang. Oke, kita mulai. Oke, jawab ya. Ada kan? Dijawab ya, pilihannya apa? Ada yang di bawah 50% atau ada yang 50% sampai 80% atau di atas 80% pemahamannya. Masih 11 orang? Masih 11 orang, mana lagi yang lain? Udah? Oke. Yang lain belum? Kenapa ada kendala kah? Masih 11 orang ini. Mana lagi? Oh, tadi kalian kurang waktunya ya? Oke, tidak apa-apa. Udah? Berarti udah semua kan? Kenapa tadi Kevin? Maaf, aduh Ibu. Kenapa Kevin? Oh, kamu belum masuk? Ya Allah. Kok nggak bilang dari tadi? Udah mulai. Tuh, masukin kodenya tuh. 31991056. Sebentar ya. Udah? Bisa Kevin? Coba lihat Ibu, boleh Ibu bantu? Oke. Udah ada waktunya ya. Oke, kalau gitu next ya, kita lanjut ya. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Tulis di situ. Belum ada masuk nih jawabannya. Bisa senang, bahagia, menarik, atau apa? Oke. Baru 1 orang. Nah, lagi lanjut mana? Kecewa dikit apa kecewa? Kenapa kecewa sama Ibu? Emang Ibu apain? Enam 16 Mas Yan. Mana lagi yang lain? Kecewa dikit. Sangat senang sekali, menarik, happy gitu. Senang dan menyenangkan, bisa menghafal lagi tentang aljabar. Mantap. Cukup melelahkan, lebih giat lagi. Banyak ya kata-katanya. Mantap, cukup melelahkan, lebih giat lagi. Seru, oke. 1 orang lagi, siapa kira-kira yang belum? Angkat tangannya. Mana? Nizar, belum? Oke, kita tunggu sini Nizar.
Oh, masih mau buat quotes dia. Quotes of the day. Kita menunggu si Nizar ini tinggal. Ayo Nizar biar ke yang lain Nizar. Senam? Mana senam? Oh, mau senam dia di sini. Iya nak, berarti ibu harus buat senam nanti ke depannya. Atau itu tipe? Tipe ya? Senam. Senam Ria gitu nanti senam kita. Oke, udah? Entos dikirim? Entos artinya apa? Sudah, benar sudah. Benar, udah semua? Udah semua ngisi? Udah? Benar? Siapa yang belum? Nggak ada, udah semua? Oke, next. Apakah harapan kalian untuk pembelajaran selanjutnya? Nggak ada? Ada? Coba, oh saya, jaringan saya. Sebentar. Oh, internet. Aduh, sebentar ya. Ya udah, kalau tidak bisa ininya. Ada tidak? Ada tidak? Coba masuk lagi. Ada tidak? Udah ada? Nggak ada ya? Ada? Ada kan? Nah, sabar, sabar. Apa harapan kalian untuk pembelajaran selanjutnya? Misalnya suka pakai teknologi Bu, gitu boleh. Ada gamesnya Bu, boleh. Apa terserah. Ibu tunggu ya semenit. Buat kata-katanya semenit, jangan lama-lama. Kata-katanya boleh? Semenit. Nggak boleh. Ibu tunggu jawabannya, ayo. Ayo, udah hampir semua ini. Yang belum Ibu tunggu. Yang belum Ibu tunggu. Oke, udah? Udah ya? Oke. Oke, terima kasih ya sudah mengisi. Kita lanjut ya. Oke. Udah merefleksi tadi, Ibu terima saran-sarannya, jadi masukan juga untuk Ibu. Nah, jadi materi untuk minggu depan itu adalah tentang operasi hitung dalam bentuk aljabar. Bisa dicari lebih dahulu terkait tentang materi ini, sumber informasi yang didapat boleh dari manapun. Oke ya? Oke, terima kasih. Maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian. Kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri ya. Berdoa dimulai, kita ucap hamdalah aja. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.